Coba lihat kita saling melemparkan kata-kata serampangan, asumsi menggila, tajam diikuti luka-luka menyakitkan. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan kalah. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan kalah. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan kalah. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan kalah. Halo, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam parents semuanya. Suara saya cukup jelaskah? Semoga jelas ya. Oke, terima kasih sudah hadir malam hari ini di Jumat malam ya, minggu pertama bulan Juni ini. Semoga kita malam ini bisa belajar bersama-sama. Terima kasih buat parents semuanya yang sudah meluangkan waktunya di akhir minggu ini untuk belajar bareng-bareng ya malam hari ini. Terutama tentunya mungkin di sini semuanya concern tentang pernikahan ya yang sedang dijalani, karena tema hari ini benar-benar Q&A tentang pernikahan gitu. Nah, malam ini tentu saja saya ditemani oleh mitra ahli School of Parenting. Nah, kita sudah mendatangkan mitra ahli dari jauh. Selamat datang, Bu Tika. Halo, apa kabar, Bu Tika? Baik, oke. Nah, Bu Tika ini nama panjangnya Bu Efrida Sartika, betul ya? Efrida Sartika Sitompul nama lengkapnya. Oke, nah betul sekali. Bu Tika ini saat ini berdomisili di mana, Bu Tika? Kayaknya jauh saya nggak bisa menyebutkan namanya. Gimana? Di Yongin, Korea. Oke, itu dekat sudah pernah jadi lokasi ini ya, syuting drakor ya, Bu Tika ya? Mestinya udah ya. Mungkin, saya rasa bisa karena ada folk village di sini. Jadi mungkin kalau drama history mungkin pernah dipakai. Oke, jadi yang pecinta-pecinta drakor mestinya mungkin sudah tahu ya tempatnya. Oke, jadi
kita mengundang Butika dari jauh. Saat ini Butika berdomisili di Korea. Jadi Butika ini merupakan psikolog klinis yang peminatannya khusus pada punya peminatan tersendiri pada hal pasangan gitu ya Butika ya. Nah, biasanya nih kalau klien-klien di SOP yang terutama juga yang mempunyai memiliki intercultural marriage gitu ya. Jadi pernikahan yang berbeda bangsa gitu biasanya juga kita arahkan kepada Butika karena Butika juga memiliki spesialisasi untuk intercultural marriage seperti itu ya. Nah, kemudian namun juga tidak terbatas pada intercultural marriage ya karena soal budaya itu mungkin juga kalau yang sama-sama satu negara tapi beda suku, ya mungkin beda suku, beda latar belakang gitu. Itu juga punya membawa budaya yang berbeda-beda ya. Jadi kalau budaya ini mungkin tidak terbatas kepada berbeda bangsa, tapi juga budaya yang masing-masing yang dibawa begitu. Nah, mungkin dari Kutika mau menyapa para parents sekalian dulu malam hari ini, silakan. Aduh, saya nervous. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir, terima kasih juga sudah bersedia untuk belajar bersama kami, bersama saya malam ini. Mudah-mudahan kita bisa membawa pulang sesuatu, ada takeaway dari 1 jam ini. Ya, terima kasih. Oke, thank you Butika. Nanti kita akan banyak ngobrol ya, dan silahkan nanti para parents yang mau bertanya boleh drop di chat atau juga boleh raise hand. Nanti kalau ada waktunya kita bisa sharing ya sama-sama gitu. Nah, tema malam hari ini kita sorry tentang aku yang berjuang sendiri gitu ya. Nah, mengapa kita mengambil tema ini? Mungkin karena kalau sudah banyak ya kalau kita ngobrol soal pernikahan yang sehat itu seharusnya seperti apa sih? Kemudian juga komunikasi yang sehat itu seperti apa? Yang setara itu seperti apa gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas memang khusus pada langsung kepada pernikahan yang terasa timpang seperti itu. Jadi kayak apa ya rasanya itu tadi yang mungkin dirasakan ya seperti aku berjuang sendiri seperti itu. Nah, mungkin saya mau langsung ngajuin pertanyaan dulu aja ya, Kutika ya. Nanti silahkan parents kalau ada yang mau langsung jump in untuk bertanya boleh ya. Nanti saya bantu bacakan atau raise hand juga boleh. Jadi kita karena ini Q&A, jadi sifatnya lebih santai aja ya, Kutika ya. Jadi kita mengalir aja. Oke, nah mungkin pertanyaan pertama nih Bu, kepingin nanya nih. Jadi apa sih yang membuat muncul perasaan aku berjuang sendiri nih di pernikahan yang dijalani gitu? Apakah itu hanya perasaan biasanya yang sering kita dengarkan atau yang sering mengatakan seperti ini tuh memang lebih banyak wanita ya Bu ya gitu si para istri gitu. Nah ini nih apakah memang hanya perasaan saja atau sebenarnya tanda-tanda apa sih yang membenarkan bahwa memang hanya salah satu yang berjuang sendirian dalam sebuah pernikahan? Silahkan, Kutika. Saya coba jawab yang pertama ya Bu ya. Jadi perasaan berjuang sendiri itu bisa muncul karena berbagai hal. Tapi beberapa di antaranya mungkin yang pertama ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu bisa fisik, mungkin seperti sentuhan, kedekatan fisik, maupun kalau dalam hubungan perkawinan ya berarti seksual barangkali. Nah, kemudian kebutuhan psikis, baik itu kebutuhan emosional, pertemanan, jadi itu tidak terpenuhi sehingga ada rasa kesepian. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada ekspektasi peran suami istri yang tidak matching. Jadi kita mungkin tahu bahwa setiap orang sebelum menikah itu mereka sudah punya ekspektasi tentang pernikahan. Nah, kemudian saat menikah, mungkin ekspektasi mereka tentang apa sih peran istri, apa sih peran suami, ternyata tidak matching. Mungkin istri berpikir kalau tadinya mereka pikir, oh dalam rumah tangga harusnya pekerjaan rumah tangga juga dibagi.
ternyata enggak. Kemudian suami juga mungkin berpikir, oh istri harusnya bantu secara finansial, ternyata enggak. Jadi itu juga ketidak-matchingan itu bisa menimbulkan rasa, loh aku kok sendirian gitu berjuang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tidak ada kerjasama dalam mencapai impian atau aktualisasi diri. Nah, ini terutama biasanya pada perempuan. Dan cenderung jarang disadari. Jadi, misalnya, kita harus ingat dalam perkawinan itu kan ada 2 individu. Nah, masing-masing mereka ini sebenarnya punya impian, punya cita-cita, punya potensi, dan punya kebutuhan untuk aktualisasi diri, punya kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik, punya mimpi. Nah, saat pernikahan itu, di dalam pernikahan itu tidak ada kerjasama untuk aktualisasi diri, nah, individu-individu di dalamnya bisa merasa ya dia berjuang sendirian. Ini mungkin lebih banyak dialami para ibu yang mungkin harus mengesampingkan karir untuk peran istri dan peran ibu, tapi juga terjadi pada laki-laki, suami, yang mungkin harus mengerjakan pekerjaan yang dia nggak suka, tapi bisa provide untuk keluarga. Jadi itu tadi ada yang tidak terpenuhi kebutuhannya, ada yang tidak matching ekspektasi perannya, dan kemudian tidak ada kerjasama untuk mewujudkan impian orang-orang yang ada di dalam perkawinan itu. Nah, Oke, jadi ya, ya kalau silakan Bu. kalau tentang apakah ini perasaan, ya ini perasaan, tapi mungkin maksudnya apakah ini imajinasi gitu ya kali ya? Mungkin karena kalau kita pakai perasaan agak bingung. Em, Pada saat salah satu dari individu yang ada di dalam perkawinan itu sudah merasa, oh aku kok berjuang sendirian ya, aku kok kayaknya kesepian ya, aku kok kayaknya nggak bisa mengaktualisasikan diri ya, itu berarti memang sudah valid ada, itu realitas, walaupun mungkin pasangannya tidak merasakan itu, tapi begitu salah satu sudah merasakan itu, berarti memang ada hal yang tidak matching di situ, ada mungkin potensi masalah. Oke. Jadi tidak ada dukungan gitu ya dari pasangan seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat dari pihak luar gitu ya, lihat oke kebutuhan saya tidak terpenuhi, saya kepinginnya gini, ekspektasi saya tidak terpenuhi gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau seringkali kita gampang aja ya menasihati, dikomunikasikan dong, diomongin dong gitu ya. Nah, apakah memang seharusnya bisa semudah itu atau adakah faktor-faktor yang apa ya, kadang-kadang itu jadi dipendam atau seperti apa gitu. Kayaknya kan kalau lihat dari masalahnya, oh kayak gitu. Jadi so you harusnya ngomong aja dong sama pasangan kan selesai masalahnya gitu ya. Apakah bisa seperti itu atau ada hal-hal lain gitu yang Nah, ini dia kadang-kadang Ibu Lucy, bahkan orang yang punya masalah tidak tahu masalahnya apa. Itu satu. I see. Jadi tidak semua orang jeli untuk mengenali emosinya, kebutuhannya. Jadi mungkin ada rasa kesepian, tapi kenapa aku bisa kesepian? Kan tiap malam makan malam bareng. Kan tiap pagi ketemu, malam kan tidur bareng. Kadang-kadang seperti itu. Jadi individu yang punya masalah juga kadang tidak bisa ibaratnya ya membedah barangkali ya apa sih masalahku sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, saya suka tuh tadi quote-nya di layar tentang apa ya, mendengarkan untuk menjawab, bukan Iya. mendengarkan untuk memahami. Nah, itu juga tuh salah satu itu Bu Lucy adalah masalahnya keterampilan untuk komunikasi. Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Dan tidak semua juga orang bisa mengerti yang namanya mungkin empati, untuk paham. Misalnya nih, istri bilang, aku pengen kerja lagi, dan kemudian suami berpikir, ngapain kerja? Kan aku udah sediakan semua, kan kita udah cukup. Jadi suami tidak bisa melihat sudut pandang istri bahwa kerja itu penting buatku, gitu. Jadi
Ya, di situ masalahnya tidak segampang itu bahwa komunikasi itu gampang, juga tidak orang yang punya menganggap ini masalah juga nggak tahu gimana menjelaskannya. Dan yang nerima juga mungkin tidak siap untuk memahami. Iya, betul, betul. Ya, 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 ya. Oke. Baru ini ya, karena apa namanya, seringkali kita, saya suka ya tadi kalimatnya itu baru it hits me hard ya gitu. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak ngerti gitu bahwa kita itu sedang punya masalah gitu. Jadi kita suka melihat pasangan tuh bikin uring-uringan aja, kayaknya dia bermasalah aja. Padahal sebenarnya mungkin masalahnya ada di kita ya, yang kita yang perlu perlu ngerti gitu. Maksudnya standar ekspektasinya seperti apa, dan juga benar juga yang poin yang kedua tadi ya. Kemarin juga saya menemukan quote itu ya, ternyata itu communication is not the key gitu. Jadi kuncinya itu bukan di komunikasi, tapi comprehension gitu ya, pemahaman. Ya memang seperti itu ya, ternyata memang nggak asal komunikasi ya, tapi pemahaman gitu. Betul. Oke, ya ya betul. Nah, boleh share nggak, Bu Tika, kira-kira seperti apa sih mungkin kasus-kasus yang pernah Bu Tika jumpai gitu ya di ruang praktik yang sepertinya kalau misalnya kayak apa namanya, kalau sudah berkonflik gitu ya, kan sering ya kalau sudah berkonflik, sudah ada konflik nih, sudah silent treatment, maksudnya sudah cold war lah ya, sudah perang dingin. Ini kan yang satu biasanya yang mungkin mulai sibuk cari konselor pernikahan gitu ya, mulai konseling. Nah, berusaha untuk membangun komunikasi, berusaha cari jalan keluar. Nah, yang satu mungkin pasangannya lari atau maksudnya lebih menghindar gitu ya. Nah, kira-kira pernah nggak Bu Tika menemui sering atau tidak nih, lebih lebih ke sering atau tidak menemui hal-hal seperti ini? Biasanya memang Mm-mm. kalau ada pasangan yang datang, biasanya ada satu yang lebih motivasinya lebih kuat, yang satu yang lebih ogah-ogahan. Ya. Hmm. Itu memang biasa terjadi dan kadang-kadang ya itu tergantung kepada masalahnya masing-masing ya Bu ya. Tapi memang ada yang misalnya dari awal sebenarnya mereka sudah check out dari hubungan. Walaupun Hmm. dia di situ, tapi sebenarnya sudah menarik diri dari hubungan itu, sudah withdraw. Jadi yang saya temukan itu biasanya memang karena sakit hati, karena bahkan perselingkuhan, untuk dua-duanya datang dengan eager itu jarang. Itu Hmm. sangat jarang. Hmm. Karena mungkin salah satu memang melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan dan dia yang mungkin lebih ingin memperbaiki. Hmm. Kadang-kadang juga masalah ego, mereka mau ya udah deh, nggak sanggup melakukan sesuatu yang sifatnya membicarakan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi di depan mungkin orang lain gitu. Ya itu segala model itu ada. Oke, oke. Nah, ini apakah kalau misalnya seperti itu ya, dalam kondisi seperti itu, bagaimana sih kita tahu gitu, bahwa kan pasangan udah kayaknya ogah-ogahan gitu ya, tapi sebelumnya apakah dari mana kita bisa tahu pasangan itu dalam fase emotional detachment seperti itu Hmm. ya. Jadi Belum ke sudah, konselor ya. iya ya, sebelum mengambil langkah lebih lanjut, dari mana sih kita bisa melihat bahwa ini sudah di fase emotional detachment nih. Oh, Tapi ya. mungkin sebelumnya boleh dijelaskan dulu nih oleh Butika emotional detachment sendiri ya, mungkin oleh parents juga istilah yang cukup awam. Ya, ya, istilah yang awam ya, emotional detachment atau emotional disconnection. Karena mungkin untuk memahaminya kita harus paham bahwa salah satu kebutuhan terbesar manusia itu adalah emotional connection, hubungan emosional. Jadi kita membutuhkan hubungan dengan orang lain dan itu sumber mata air utamanya biasanya untuk pasangan yang menikah harusnya adalah pasangannya. Ya, Jadi kalau salah satu sudah menarik diri dari hubungan, itu disitulah yang namanya emotional detachment, emotional disconnection.
Dan itu bisa kita perhatikan tanda-tandanya itu adalah salah satu saat kita bukan lagi fokus dari pasangan, bukan lagi prioritas. Misalnya dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal lain, dengan hubungan yang lain, atau dengan orang lain. Kemudian ada informasi-informasi yang hilang, yang dulunya kita tahu, sekarang kita nggak tahu. Misalnya dulunya kita tahu apa yang bikin dia stres, dulunya kita punya gambaran tentang aktivitas, teman dan sebagainya. Sekarang kok banyak hal-hal yang kita nggak tahu, informasi-informasi yang hilang. Nah, kemudian koneksi emosional itu sering gagal. Jadi misalnya kita mau coba untuk ngobrol, bahkan misalnya untuk menginisiasi hubungan seksual, tapi respon yang kita dapatkan mungkin tidak seperti yang kita harapkan, penolakan atau dingin. Nah, yang lain lagi adalah komunikasi menjadi sulit. Jadi yang tadi itu kan koneksi, yang ini benar-benar komunikasi untuk problem solving. Jadi mungkin kalau kita bawa suatu masalah untuk didiskusikan bersama, pasangan mungkin marah atau entah bagaimana jadinya kok jadi marah-marah atau dia menjadi dingin. Jadi reaksinya dingin, dia mungkin akan mengiyakan saja apa yang kita mau, tapi sebenarnya itu adalah cara dia untuk eh, untuk aku nggak mau menghabiskan waktu denganmu, aku nggak mau diskusi denganmu. Jadi kadang-kadang mungkin ya walaupun kita mencoba komunikasi dengan baik untuk problem solving, yang ada malah konflik. Jadi nggak enak gitu. Oke, oke. Kalau begini, apakah dipengaruhi, apakah maksudnya latar belakang itu sangat berpengaruh ya pastinya ya, Bu Tika ya. Bagaimana sih cara individu ini menghadapi masalah begitu ya? Apakah, nah biasanya seperti apa tuh Bu Tika ininya? Maksudnya kita bisa apa ya istilahnya markingnya itu seperti apa sih gitu? Untuk tahu, maksudnya gimana ya? Jadi kalau eh, ketika individu ini menghadapi masalah gitu ya, misalnya baik dari suami atau istri itu menghadapi masalah, tentunya dipengaruhi dari latar belakang keluarganya ya, bagaimana dia dibesarkan dan bagaimana biasanya caranya dia menghadapi masalah seperti itu kan ya. Nah, itu apakah ini kan kita sudah berdua nih gitu, apakah itu bisa lebur sebenarnya gitu? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Bu. Ini mungkin berhubungan dengan banyak hal tentang budaya baru di dalam keluarga yang baru. Tadi Ibu bilang kan tentang interculture, itu kadang tidak hanya sekedar beda negara, tidak hanya sekedar beda suku, bahkan sebenarnya beda keluarga saja pun masing-masing keluarga punya kulturnya masing-masing. Ya. Jadi pada saat mereka menikah, harusnya mereka membentuk kultur yang baru. Apa yang Hmm. ada di dalamnya, termasuk gaya problem solving, gaya komunikasi yang spesifik dan unik mereka berdua. Karena mereka kan punya tadi yang seperti Bu bilang latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Jadi saat mereka berdua, idealnya adalah bisa belajar untuk membangun kultur yang baru di keluarga yang baru. Nah, saat itu tidak bisa terlaksana dengan baik, disitulah mungkin nggak matching ngobrolnya, nggak matching komunikasinya. Dua-duanya mungkin merasa ya sudah memberikan yang terbaik, tapi kok nggak tersampaikan ke pasangan gitu. Ya. Oke, jadi memang membangun rumah tangga ini juga termasuk benar-benar membangun sesuatu yang baru ya, termasuk kultur yang baru itu yang mungkin sering miss ya gitu ya dari pasangan gitu. Pokoknya kita punya rumah sama-sama komunikasi, tapi ternyata budaya yang baru itu juga perlu dibentuk gitu ya, kesepakatan bersama gitu ya dari awal gitu. Betul, Bu, betul. Ya, oke, Bu Tika. Mungkin kalau ada parents yang mau bertanya langsung atau mau sharing juga boleh ya. Parents silahkan drop di chat, nanti saya akan bacakan atau mau raise hand juga bisa mumpung ketemu dengan ahlinya ya bisa langsung bertanya dan share gitu. Semuanya yang ada kita sharingkan hanya terbatas ada di ruangan ini saja kok ya begitu. Oke, nah
kalau belum ada, saya mau tanya lagi nih, Bu Tika. Jadi kalau sebenarnya kapan sih kita membutuhkan pihak ketiga, gitu ya, dalam hal ini konselor, ya, karena kita juga sering dapat nasihat, ya berbagai macam lah ya nasihatnya. Nah, pihak ketiga ini pun sendiri bertahap sepertinya ya, mungkin dari keluarga atau teman atau keluarga atau orang tua atau saudara paman biasanya seperti apa. Nah, kira-kira kayak apa sih nih Bu Tika tahapannya gitu. Pertama kali kita punya konflik ini, kita seharusnya tuh ceritanya ke siapa dulu nih, ke pihak ketiganya ya, supaya nggak salah langkah gitu ya, nggak gitu. Kalau nanyanya sama konselor, konselor pasti bilang idealnya langsung ke konselor. Betul. Tapi boleh saya jelaskan kenapa? Gini, mungkin kita berpikir it's okay untuk share sama teman, sama keluarga, atau orang yang kita tuakan. Oke, it's okay. Tapi mungkin ada resiko yang datang dengan itu. Yang pertama, kalau kita curhat sama teman, itu teman kita akan berpihak pada kita, dan kita dapat pemenuhan empati yang kita perlukan, dukungan yang kita perlukan, tapi itu hanya untuk kita sendiri, ya kan? Berarti kan kita bersekongkol dengan teman membicarakan suami. Kayaknya kan nggak enak gitu ya. Nah, kalau konselor itu sudah dilatih untuk yang memprioritaskan hubungan. Dan konselor itu bisa bersikap adil tanpa memihak. eh, Terlepas siapa yang kita rasa salah dalam masalah itu, dua-dua harus mendapatkan dukungan, dua-dua harus mendapatkan empati yang sama, karena ya ada dua orang di dalam perkawinan itu, dua-dua harus didengar. Jadi kalau misalnya hanya teman, yang ada kita cuma sekedar curhat, kita nggak tahu, mungkin perspektif kita yang salah. Tidak ada rasa yang kurang fair aja, dan apakah memang efektif untuk menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Jadi keberpihakannya ini bisa jadi masalah. Yang kedua, kalau kita cerita dengan teman or rekan kerja, apalagi kalau jenis kelamin yang berbeda, itu risiko untuk affair. Karena pastinya kita jadi ada emotional attachment, dan kita merasa pemenuhan kebutuhan emosional kita datangnya dari orang ini gitu. Jadi kita malah lebih lekat sama dia. Jadi itu membuka resiko terhadap perselingkuhan atau affair, walaupun mungkin cuma emotional affair. Nah, apalagi kalau masalahnya lebih spesifik di dalam kamar gitu ya kan, seberapa nyaman dan seberapa aman kita membicarakan masalah misalnya seks dengan orang lain, ya kan? Itu ya resikonya di situ. Nah, yang ketiga, kalau kita konsultasi atau share dengan pasangan yang kita tuakan, katakanlah dua-duanya nih pasangan datang ke pasangan yang kita anggap sudah berpengalaman, sukses, dan kita tuakan. Oke, mereka akan kasih saran itu yang apa yang mereka terapkan dalam hubungan mereka, apa yang sudah berhasil dalam hubungan mereka. Sementara tadi kita udah bahas bahwa ini adalah pasangan yang berbeda. Apa yang cocok sama pasangan yang udah sukses itu belum tentu cocok sama pasangan yang ini. Jadi nanti mungkin ya tidak efektif juga. Sementara kalau konselor itu kan sudah mempelajari berbagai teknik, berbagai metode yang sudah teruji. Kemudian biasanya konselor yang menangani pasangan adalah psikolog klinis dewasa yang sudah terdidik dan terlatih untuk mengenali misalnya kepribadian, kebutuhan, dan segala hal yang berhubungan dengan orang dewasa, baik yang katakanlah yang umum maupun yang punya masalah kesehatan mental. Jadi, oke lah kalau cuma curhat kecil-kecilan, tapi kalau memang ada masalah dan ingin lebih efektif, selesai, dan tidak mau membuka peluang atau risiko masalah baru, lebih baik ke profesional. Ya, betul. Rahasia juga lebih terjaga ya, Bu ya. Betul. Betul, betul. Saya juga apa namanya di School of Parenting juga apa namanya melihat ya beberapa
klien dari pasangan, dan itu setelah konselor juga bisa dianalisa juga lebih mendalam gitu secara klinis juga. Jadi dilihat dulu kepribadiannya seperti apa juga ya masing-masing. Ternyata kadang-kadang nggak tahu kita kalau misalnya pasangan itu punya NPD misalnya, Narcissistic Personality Disorder gitu ya. Jadi itu yang membuat semakin runyam gitu kan, konfliknya jadi semakin berkepanjangan gitu. Dan kemudian juga ada beberapa hal yang ternyata tidak sederhana itu ya gitu ya, ternyata dalam penyelesaian konflik tentang hubungan pasangan gitu. Jadi masing-masing juga perlu dianalisa kepribadiannya seperti apa, dalam penyelesaian konfliknya juga seperti apa. Oke. Oke, nah ini sudah mulai muncul banyak pertanyaan ya Mbak Tika, aku bacakan dulu. Ada pertanyaan dari atas nama RC, bagaimana cara untuk mengatasi pasangan yang sudah menarik diri dari hubungan, dingin, diem, seperti cuma menuntaskan kewajiban saja. Gimana nih advice-nya nih Mbak Tika? Kalau sudah dingin diam, itu kan biasanya intinya adalah kita perlu tahu apa penyebabnya. Apakah mungkin duluan dia merasa ada yang tidak terpenuhi, kemudian dia menarik diri, atau mungkin ya seperti tadi dia ada impian yang tidak yang dia ingin lakukan dan kemudian dia marah dengan hubungan dan merasa bersalah. Masalahnya dengan kesehatan mental atau konseling atau apapun itu adalah tidak ada satu ibaratnya panacea mungkin ya, obat untuk segalanya. Atau katakanlah gejala bisa banyak, penyebab bisa macam-macam. Jadi tanpa kita tahu sebabnya, kita nggak bisa tahu apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau dalam konseling memang ada assessment, ada interview, ada hal-hal yang mungkin balik lagi kepribadiannya seperti apa yang bisa mungkin kita lihat dan kemudian kita bedah ya barangkali untuk melihat treatment yang pas. Jadi ya susah menjawabnya kalau memang hanya menarik diri seperti itu tanpa kita tahu apa penyebabnya. Betul, betul. Sama ya, ini pertanyaannya juga mirip ini yang Mbak Kak Gebiril. Kalau pasangan terlalu introvert dan selalu setback, gimana ya gitu ya. Itu tadi mungkin juga jawabannya sama ya dengan yang tadi, ketika ternyata gejalanya bisa sama, tapi penyebabnya bisa macam-macam gitu ya. Sama-sama panas badannya, tapi penyebabnya belum tentu semuanya flu gitu ya. Ya betul betul. Kemarin saya adik ipar saya, oh bukan, ya dia juga, tapi sepupu saya juga pernah mengeluh, oh kayaknya aku sakit jantung, pergi ke dokter rupanya asam lambung. Iya, betul. Ternyata permasalahannya banyak. Jadi ketika pasangan dingin, diam, atau lebih ini ya, maksudnya menarik diri, nah itu ternyata penyebabnya bisa berbagai macam gitu ya. Mungkin Iya, juga belum tentu juga introvert, mungkin juga belum tentu juga introvert ya ternyata ya. tentu, belum tentu. Tapi satu hal mungkin yang harus kita pahami, kalau kita tahu itu bukan karena masalah, tapi karena kepribadian, ada banyak hal, ada banyak teknik atau workshop yang bisa dilakukan untuk bisa ketemu di tengah. Jadi, artinya kan kita kalau udah itu kepribadiannya kan susah untuk diubah. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa ketemu di tengah, artinya pasangan mungkin perlunya apa. Nah, apakah pasangan yang introvert itu merasa, oh ya, I can do that. Ya, kalau itu aja sih aku bisa gitu. Oke. Jadi memang ada lagi-lagi ya mungkin komunikasi, tapi komunikasi yang seperti apa dan harus tahu mana yang core, mana yang benar-benar esensial, mana yang bisa kita fleksibel untuk ubah. Karena kalau sudah kepribadian, kalau sudah ada hal-hal value misalnya, mungkin memang tidak bisa kita ubah, tapi bagaimana bisa ketemu di area yang lebih fleksibel. Betul, betul. Ya, inilah juga fungsinya konselor ya, untuk karena punya tekniknya untuk itu, gitu ya. Kami juga menemukan klien di School of Parenting di mana pasangan ini apa namanya, yang pria, gitu ya, sangat defensif gitu. Jadi sangat defensif banget gitu. Jadi
pokoknya merasa nggak ada masalah gitu. Nah, ternyata setelah cukup beberapa sesi, cukup sesi memakan waktu yang cukup panjang, sesi ya, karena konselor punya teknik-tekniknya, sehingga di akhir konseling, di akhir sesi, pasangan lebih bisa terbuka, lebih bisa menyampaikan banyak hal, dan akhirnya istri pun juga menjadi lega gitu ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu tekniknya gitu, seperti apa sih mengulik-ngulik gini ya, karena kan meskipun kita mungkin sudah bertahun-tahun bersama dengan pasangan, tapi masih ada juga bagian yang tidak kita kenal, gitu ya. Terutama di bagian misalnya kalau ada emotional baggage seperti itu ya, Mbak Tika ya, Mhm. gitu. Betul. Kalau sudah bertahun-tahun bersama itu either sudah terlalu nyaman dengan hal yang sebenarnya tidak efektif atau tidak fungsional, atau ya itu tadi ternyata itu sesuatu yang kita belum kenal. Jadi kalau udah lama memang ya bisa arahnya makin positif atau makin makin negatif. Iya, betul, betul. Iya, kadang-kadang kita jadi menutup mata gitu ya, Betul. karena sudah bertahun-tahun gitu. Mhm. Oke. Satu lagi mungkin yang sering terjadi kalau dengan kata-kata pasangan yang sudah lama, Hmm. itu biasanya kalau mereka mereka mungkin berpikir sepertinya nggak ada masalah, tapi kok kita kok nggak nggak cinta lagi gitu misalnya, nggak sayang lagi. Nah, Hmm. mereka berpikir perasaannya sudah mati. Nah, ini salah satu mungkin masalah pasangan yang sudah lama adalah mereka ibaratnya seperti kalau kapal atau pesawat melenceng 1 derajat, tapi sudah lama melencengnya 1 derajat, itu kan lama-lama drifting away. Nah, itu Hmm. justru salah satu masalah yang mungkin banyak muncul di pasangan yang sudah lama. Jadi mereka terlalu comfortable dengan arah trajektorinya masing-masing, arahnya masing-masing, yang bedanya awalnya cuma 1 derajat, tapi karena sudah berlangsung lama, akhirnya mereka memang jadi jauh. Dan itu ditemukan dalam penelitian adalah salah satu sebenarnya sumber masalah dan perceraian dalam pasangan. Dan mereka Hmm. nggak tahu karena udah lama, nggak tahu kenapa bisa terjadi, kenapa kok kita nggak akrab lagi, kok kita nggak punya attachment lagi. Betul, betul. Oke, jadi itu juga yang menjawab kadang kenapa kok pasangan sudah lama gitu masih juga bisa bercerai begitu ya. Ya, Ternyata memang ada. Jadi kalau kita kayak kalau di postur nih ya, kalau posturnya memang sudah terbiasa miring, kita suruh lurus juga sulit gitu ya. Jadi saya nggak jadi enak ingat malah kan dibenerin jadi nggak enak gitu karena udah biasa miring gitu. betul sekali Bener-bener Bu. padahal yang benar harusnya lurus kan ya gitu. Udah biasa miring jadi nggak ini. Oke, nah lanjut nih Mbak Tika. Halo Mbak Tika, mau tanya kalau pasangan punya rasa dendam gimana ya? Rasa dendam seperti apa, Bu? Mungkin boleh di apakah boleh dijelaskan lebih lanjut dendam kepada siapa atas nama Kak Z? Kita masuk ke yang lain dulu ya sebelum dijawab ya. Oke, bagaimana menyampaikan ke pasangan kalau kita merasakan emotional disconnection dalam hubungan pernikahan jika pasangan tidak memahami kalau emotional disconnection eksis dan komunikasi hampir tidak ada? Hmm, hmm. Kalau saya biasanya sih, karena saya orangnya logis, bagi saya riset itu salah satu bukti, itu hanya satu bukti ya, artinya untuk menguatkan. Hmm. Tapi memang kadang-kadang kita butuh pihak lain, Hmm. karena mungkin ya kalau orangnya sudah menolak sulit untuk ini, untuk mengatakan itu yang tadi lagi ini mungkin cuma perasaan kamu aja, imajinasi kamu aja. Bahkan saya punya teman yang dia ngeluh baby blue, suaminya bilang itu mengada-ada. Itu kalian buat-buat anak psikologi katanya waktu itu. Nah, artinya ya Itu memang ada gaslighting nggak sih Bu sebenarnya? Kalau gitu kenapa tuh gaslighting nggak sih sebenarnya? ya juga sih, tapi tergantung kalau dia sengaja, iya. Kalau enggak mungkin itu lebih kepada memang dia pasangan juga nggak aware barangkali. Hmm. Gitu. Mungkin kalau di school parenting juga kan banyak banyak pelatihan yang berhubungan dengan emosi, emotional coaching. Itu tuh karena
kadang orang bahkan dia nggak tune in dengan emosinya sendiri. Bagaimana dia bisa tune in dengan emosi orang lain, ya kan? Ya, betul, Jadi betul. memang untuk bisa menyampaikan itu, yang pertama kalau memang mau dilakukan sendiri, Hmm. pasangan yang komplain ini ya harus belajar dulu mungkin tentang gimana sih tentang emosi, apakah dia sudah tahu tentang emosinya sendiri, supaya Hmm. bisa mengkomunikasikan emosinya dengan lebih baik. Jadi ya balik-baliknya harus punya keterampilan emosi untuk bisa itu. Balik-baliknya ya harus belajar dulu tentang diri sendiri, belajar dulu untuk menunjukkan itu ke orang lain. Mungkin Ibu Lucy juga udah paham ya kalau misalnya keterampilan emosi itu kita ke diri kita sendiri dulu baru Hmm. bisa kita sampaikan ke orang lain. Jadi Ya, memang untuk ibu yang bertanya atau mungkin bapak, ya pertama mungkin yang paling bisa efektif adalah belajar tentang emosi diri sendiri dulu untuk bisa menyampaikannya kepada pasangan. betul, betul. Betul. Jadi memang eh, hampir sama kalau kita ke anak gitu ya. Jadi Betul. kita yang kita sembuh dulu, kita ngerti dulu emosi kita, baru bisa kita menyampaikan. Cuman bedanya dengan pasangan tergantung sekuat mana kita bertahan gitu ya. Oh ya, gitu. Kalau memang misalnya kita sudah mencoba menyadari, kita sudah menyembuhkan diri, memproses diri, tapi pasangan tidak mau bergerak, diam di tempat, ya, ya bagaimana lagi? Which is itu sudah nyelem seperti tadi ya, ininya derajatnya sudah di jalannya sendiri-sendiri seperti itu, gitu. Jadi betul, karena kita berbeda ya kalau dengan pasangan kan juga beda kalau dengan anak gitu. Jadi dengan pasangan memang sudah ya, that's their choice gitu ya sepertinya. Betul, ya. Ya, artinya kalau memang sudah terlalu berat, ya mungkin serahkan pada profesional. Iya, betul, betul. Serahkan pada profesional. Kadang-kadang mereka juga nggak ini kan yang tadi dibilang terus akhirnya saya yang berjuang sendiri karena saya yang datang cari konselor sendiri, terus apa namanya bikin janji sendiri, datang sendiri gitu ya. Jadi kalau memang yang pasangan eh, kadang-kadang terjadi seperti itu kan ya, pasangannya nggak mau di ini gitu, gitu Itu kira. dari situ paling sedih sebenarnya ya, Bu, ya. Ya, betul. Betul, karena kembalikan ke orang tuanya gitu ya. Belajar lagi soal emosi begitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga, apabila suami diajak mengobrol selalu menolak dan di rumah banyak diam, lebih banyak berbincang pada anak dibanding istri. Namun jika ke teman wanita di kantor bisa sangat akrab, apa yang harus dilakukan ya, Bu? Ya, ini sebenarnya eh, susah ya, karena memang mungkin itu awalnya ada sesuatu yang nggak terpenuhi di rumah. Dalam dalam konseling ini agak susah kita menjelaskan hanya dalam Q&A sekilas Iya, ini ya. iya. Tapi kan balik lagi kita nggak tahu kenapa dia melakukan hal itu. Tapi Mm. mungkin misalnya ada pola komunikasi yang salah dulu yang buat suami tidak tidak ya tidak menikmati komunikasi dengan istri. Apakah mungkin di dalam teori sih ada pola-pola komunikasi yang sifatnya mungkin menyerang Mm. menyerang secara pribadi misalnya, atau sifatnya bahasa Indonesia whiny apa ya, seperti merengek-rengek atau Iya. mungkin defensif atau agresif. Jadi balik lagi kita nggak bisa bilang karena apa. Yang jelas dalam terapi sendiri, dalam treatment pasangan sendiri, kalau itu bisa kita tahu apa sebabnya, kemudian ada treatmentnya untuk melatih ini Mm. bagaimana supaya suami bisa enjoy. Dan ada ritual yang bisa dilakukan, kemudian ada exercise yang bisa juga dilakukan. Jadi misalnya ada pilihan dan suami bisa pilih gitu. Asal memang ya dianya mau untuk melakukan itu gitu. Tapi memang pertama kita harus tahu dulu kenapa ya, kenapa dia nggak mau. Apakah dia ada rasa sakit hati dulu waktu ngobrol dengan istri, atau mungkin memang sudah ada emotional detachment. Iya. Balik aja, harus assess dulu, Bu. Iya, betul. Iya, betul. Disarankan memang eh, ke
ahlinya gitu ya. Gitu. Jadi ini juga ada pertanyaan yang hampir sama nih, Mbak Tika, bagaimana jika pasangan enggan untuk dibawa ke konselor dan sudah punya keputusan sendiri untuk mengakhiri hubungan? Gitu. Hmm. Ya, seperti yang mungkin Ibu Lucy juga bilang, kalau anak kita bisa bawa dan bisa bilang ya, karena Mama bilang gitu. Kalau suami, kalau pasangan atau istri susah ya. Iya, Ya, memang artinya kalau kalau di dalam konseling kita bisa mungkin dengan teknik-teknik yang ada meyakinkan mereka untuk stay bahwa kalian bisa membangun hubungan yang baru. Tapi kalau untuk ke konselor aja dia sudah tidak mau dan dia sudah check out, ya kecuali kalau tahu kenapa dia check out dari hubungan ya. iya, Atau betul. mungkin kalau misalnya mungkin kalau bisa kasih harapan adalah kalau ke konselor bisa punya perkawinan yang lebih sehat, lebih bahagia gitu. Artinya kita bilang aja perkawinan kedua gitu. Dengan Hmm, orang yang sama, tapi hmm, mungkin lebih fungsional, lebih efektif, lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dan bisa membahagiakan, mungkin pasangan akan mau untuk pergi ke konselor. iya, betul. Nah, mungkin saya juga sedikit menambahkan, kalau pasangan memang tidak mau dibawa ke konselor, setidaknya kita yang mau ke konselor datanglah terlebih dahulu. Gitu. Itu Betul, sudah salah satu step untuk menyelamatkan, gitu betul. ya. Jadi kalau dari saya sih lebih baik memang aku yang berjuang sendiri, gitu. Misalnya setidaknya ada yang berjuang dalam pernikahan itu. Sorry, terlebih kalau ada anak ya, gitu. Jadi sebaiknya memang ada yang berjuang, gitu. Kalau kita sendiri sudah merasa kok saya, kok harus saya, nah itu kita mungkin juga perlu lihat lagi gitu ya, Mbak Tika ya, ke diri kita sendiri ya. Jadi kita maunya apa gitu kan. Nah, kalau dari saya juga kadang menasehatkan kepada yang misalnya yang bertanya gitu ya, sebaiknya seperti apa? Kalau memang suami tidak mau atau pasangan, nggak selalu suami ya, kalau pasangan memang tidak mau untuk datang untuk konseling pernikahan, tidak apa-apa, konseling individu terlebih dahulu. Dari situ kita lebih bisa punya mindset yang berbeda ya sepertinya ya Mbak Tika ya, gitu. Betul sekali, Kurang Bu. Dan lebih. mungkin kalau misalnya clear apa masalahnya, kemudian kita bisa bantu untuk teknik-teknik yang lebih baik. Jadi saat berhadapan dengan pasangan itu pun sifatnya komunikasinya lebih positif. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan walaupun pasangan mungkin ya walaupun makan hati, tapi artinya yang pasangan yang datang ke konseling itu jadinya lebih tahu, oh begitu, Ya, betul. kebutuhan Ya, manusia itu seperti apa gitu, kebutuhan emosional seperti apa, dan mungkin kalau misalnya bisa dibahas begini loh pola komunikasi kami di rumah, oh mungkin kalau pola komunikasi yang seperti itu bisa menimbulkan sakit hati, bisa menimbulkan konflik, mungkin perbaiki seperti ini. Jadi mungkin kata-kata mulai dari saya sendiri gitu. Starting from the man in the mirror, Michael Jackson. Ya, jadi kita iya. sendiri saya sendiri, kemudian ya pasti perubahan itu mudah-mudahan pasti akan kelihatan. Dan Ya, mungkin setidaknya mungkin pasangan akan penasaran, "Dia ini ngapain sih? Dia ini kenapa sih kok biasanya kok marah-marah, ini kok malah kalem, malah tenang, ya, malah ini apa sih yang ini?" Nah, kalau dia udah hmm, penasaran gitu, dia kan pasti, iya, kenapa ya, baca buku apa, nasihat iya, apa, atau gimana ya. Baru ya mungkin kita bisa ya, "Iya aku belajar dari konselor," gitu. ya, Mungkin awalnya dia skeptis, tidak percaya, tapi kalau sudah lihat bukti, apalagi ya, dalam waktu yang panjang ya maybe ada harapan ya kan? ya, betul, betul. Dan juga kalau kita sendiri sudah memproses diri kita sendiri, kan energi baiknya juga mengalir ya, gitu. Karena kita kan terus-menerus berdekatan dalam satu rumah, mungkin jadi energinya juga mengalir. Dan harapannya kita juga melihat pasangan kita bisa menempatkan dia itu memang sebagai orang di depan kita, gitu ya, sebagai individu di depan kita, gitu. Karena suka kalau kita sama pasangan kan suka seolah-olah dia itu ngerti semua kita gitu ya. Jadi kita itu benar-benar kayak jadi satu gitu ya, satu individu gitu yang
seharusnya you understand me better gitu. Nah, nah Baiklah. kalau sudah sudah memproses, kita jadi bisa menempatkan dia di mana sebagaimana mestinya, lebih netral gitu ya, memberikan jarak gitu. Betul, betul Bu. Ya. Gitu. Nah, ini juga sama ya mungkin tadi ya, kalau salah satu sudah menarik diri dari hubungan tersebut, hubungan pernikahan tersebut sebaiknya dilanjutkan atau tidak, gitu. Eh, Kalau dalam konseling sendiri berdasarkan riset dan berdasarkan metode yang saya pegang itu memang tidak semua perkawinan bisa diselamatkan dan tidak semua perkawinan harus diselamatkan. Tapi kalau hanya masalah emotional disconnection, emotional withdrawal, itu peluang untuk diselamatkan masih sangat besar. Jadi kalau saya bilang tidak semua perkawinan harus diselamatkan, itu mungkin abuse yang seperti itu. Tapi kalau hanya karena uh, emosional itu masih sangat bisa. Kenapa? Karena ada banyak teknik untuk mengobati luka hati, untuk repair apa yang salah di masa lalu, bahkan untuk trauma karena affair atau perselingkuhan. Ada berbagai macam teknik yang bisa digunakan untuk memproses itu semua, untuk move on, untuk memaafkan, bagaimana untuk kembali merasa mencintai, memberikan ruang kognitif pada pasangan. Jadi kalau sudah kita kasih ruang kognitif pada pasangan, ya itu kan otomatis lebih banyak kita berpikir tentang pasangan dan artinya jadi gampang lagi mencintai. Karena kan pernah, kemudian sesuatu terjadi. Oke, bagaimana untuk membuat itu bisa balik lagi gitu, misalnya seperti itu. Walaupun mungkin harus dengan ya mungkin bekas luka, tapi bekas lukanya tidak akan membuat rasa sakit gitu. Artinya kan tidak semua juga bisa hilang, itu masih bisa diselamatkan, masih bisa diperbaiki. Jadi walaupun misalnya aku tidak cinta, tapi kami tidak cinta lagi, tapi kami datang karena ada anak, itu masih sangat besar harapannya untuk diselamatkan. Iya, betul. Betul, begitu ya, Kak ya. Jadi kalau memang eh, masih bisa diusahakanlah terlebih dahulu gitu ya. Ya, Oke. Nah, karena ini yang penting sih tahu dulu ya emotional detachment-nya itu karena apa? Apakah memang tidak ada konflik besar tapi mereka drifting away? Jadi kan bisa belajar lagi mencintai untuk diposisikan lagi nih arahnya gitu. Apakah memang ada konflik besar yang menyakitkan? Oke, ada teknik untuk menyelesaikan itu. Apakah memang ada sakit hati yang luar biasa seperti trauma, ada yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi kembali lagi kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa atasi. ya. Oke, nah ini halo Mbak Tika, saya mau tanya gimana kalau pasangan bilang ke kita kalau dia ngerasa kok kayak kesel ngomong sama kita, nggak kayak sebelum-sebelumnya yang excited. Terus harus memberi respon atau bertanya seperti apa menyikapinya. Memang sih sekarang-sekarang saya ngerasa juga sudah tidak excited sejak adanya anak karena sudah capek duluan mengurus anak 3. Ditambah saya juga butuh ke psikolog untuk mengatasi inner child saya yang membuat saya meledak-ledak ke anak. Mohon jawabannya, Mbak. Ada banyak ya. Mungkin Iya, betul. kasih komentar satu dulu tentang hubungan yang tidak seperti dulu sejak ada anak. Jadi memang begitu anak pertama saja pun penelitian menunjukkan bahwa kepuasan terhadap perkawinan itu akan turun dan jarang balik. Karena memang begitu berubahnya hubungan. Nah, ini juga terutama karena buat ayah misalnya itu sangat berubah dan tidak ada persiapan yang cukup matang dibandingkan ibu yang selama 9 bulan sudah merasakan di dalam rahim dan kemudian saat melahirkan tubuhnya pun sudah dipersiapkan untuk attach dengan anak. Jadi memang kepuasan terhadap perkawinan akan rata-rata turun sesudah punya anak, itu satu. Yang kedua, kenapa mungkin suami tadi bilang kok nggak enak lagi ngobrol, kok kesal dan sebagainya, mungkin ada pola-pola dalam komunikasi yang memang tidak sehat. Misalnya, ini contoh, mungkin bahkan kita nggak sadar, kita benar-benar nggak sadar melakukannya. Saat kita mau mengkomunikasikan komplain,
instead of complain, kita menyerang kepribadian. Misalnya kita bilang, kamu tuh nggak pernah ada di rumah. Oh, Nggak mungkin dong suami nggak pernah ada di rumah. iya, iya, iya. Kata-kata tidak pernah gitu, padahal, mungkin seharusnya kita bisa komunikasi dengan cara yang lebih efektif, mungkin bilang, "Mama kangen deh, kok sering jam-jam sekian nggak di rumah, di Iya, rumah dong," gitu. Jadi instead of menyerang, kita, ngomong tentang kebutuhan kita. Itu hanya sebagai contoh kebiasaan untuk komunikasi yang kadang kita nggak sadar, yang mungkin sudah menyakiti pasangan, yang membuat pasangan mungkin ya setiap kali ngomong kok merasa aku di-judge, kok merasa aku, diserang secara kepribadianku misalnya, atau aku kok merasa digurui ya setiap saat. Ya kadang-kadang yang kita nggak sadar waktu itu gaya ngomong kita gitu, tapi itu ada. betul. Iya, betul, betul. Jadi belajar juga untuk berkomunikasi menggunakan I statement gitu ya. Bisa ya, apa namanya, saya merasa seperti apa gitu, sehingga perasaan kita juga valid dan tersampaikan dengan jelas ya, instead of itu tadi ya, kamu, kita Betul. biasa gitu ya, apalagi kalau perempuan tuh, "Kamu nggak ngerti, kamu ini." Kadang-kadang hanya untuk mengubah sebagai, "Saya sedang capek," gitu ya, "saya sedang itu pun butuh latihan gitu ya, Mbak, ya. Betul, dan kebanyakan Benar, pasangan yang saya konseling itu sangat jelas. Saat mereka berusaha menjelaskan diri mereka, yang mereka katakan, "Kamu, kamu, kamu." Dan untuk tidak stop, jelaskan tentang dirimu, bukan pasanganmu. Itu butuh berkali-kali untuk iya, mengubah kebiasaan itu, karena sudah otomatis kebiasaan dan kita nggak sadar bahwa itu kadang menyerang pasangan, menyerang orang lain. iya, betul, betul. Betul, memang validasi emosi dan memahami emosi diri sendiri itu penting ya, gitu ya, Mbak Tika ya. Kadang kita juga udah marah duluan, kenapa suami pulang terlambat gitu, padahal sebenarnya kitanya yang cemas gitu, kitanya yang khawatir ya. I'm worried gitu, tapi kenapa kamu terlambat? Gitu. Jadi I'm itu worried, I miss kebiasaannya. you, I need you, I want you. Iya, gitu. Sebenarnya hal-hal yang justru kita bisa makin dekat, tapi malah jadi mendorong, pushing Iya, pasangan away gitu. iya, betul. Oke, nanti bisa mulai dilatih juga ya, Kak ya. Nanti communication skill juga perlu dilatih. Nah, ini ada pertanyaan juga, saya pernah selingkuh dan dulu sering chat dengan mantan pacar yang membuat suami saya marah sehingga suami saya suka KDRT ke saya. Kadang juga suka silent treatment. Kadang juga suka ajak cerai. Sedangkan saya tidak mau cerai karena dampaknya ke anak-anak nanti. Bagaimana solusinya untuk masalah saya ini ya, Mbak? Oke, untuk, selingkuh itu memang sesuatu yang treatment-nya mungkin unik karena sebenarnya, infidelity atau affair itu, efeknya terhadap pasangan yang dikhianati sama dengan PTSD. Karena, mereka akan punya mungkin tiba-tiba bayangan-bayangan tentang, eee, waktu selingkuh itu ngapain ya, mereka udah kemana aja ya, mereka katanya cuma chat, emang beneran chat nggak sih? Dan kemudian mungkin ada bahkan reaksi-reaksi fisik seperti detak jantung dan sebagainya, jadi ada imajinasi-imajinasi. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa saat pasangan dikhianati seperti itu efeknya sama dengan trauma. Jadi mereka mengalami trauma. Jadi itu memang harus diproses khusus untuk itu. Yang pertama itu adalah harus ada transparansi, yang dikhianati harus tahu semua, harus dikasih tahu semua apa yang terjadi, kemana saja, dan itu memang harus dimediasi untuk itu menjadi sehat, untuk itu menjadi berjalan dengan efektif. Nah, sesudah dia tahu semua, baru dia bisa proses, baru dia bisa, "Oke, terima," dan kemudian mungkin ya kalau mau memaafkan, memaafkan, kalau tidak ya mungkin masih lanjut sampai dia merasa, "Oke, aku udah ngerti sekarang apa yang terjadi, aku mau bangun hubungan yang baru." Mmm, Kalau soal KDRT, mmm
KDRT itu ada yang itu it depends ya, mungkin definisinya macam-macam. Tapi saya sendiri bilang kalau KDRT yang sistematis itu mungkin memang sesuatu yang sifatnya dari kepribadian, atau kalau KDRT itu terjadi karena trauma, jadi mungkin KDRT-nya itu ya karena trauma, sebelum itu nggak ada mungkin. Dan balik lagi KDRT itu apakah hmm, mukulnya memang karena secara sistematis beda dengan yang karena mungkin bertengkar kemudian nggak tahan lagi tangan melayang, itu beda ya. Jadi Ya. kalau kita bilang sistematis memang dia seperti bullying atau terencana, memang karena dianya gitu. Dianya itu memang seorang pelaku yang dari kepribadiannya memang dia mau melakukan KDRT dibandingkan dengan karena sakitnya, karena traumanya, kemudian saat berargumen dia nggak tahan tangan melayang gitu. Hmm. Itu beda, itu situasional. Nah, kalau dia sistematis itu berbahaya. Tapi kalau ini karena traumanya, karena emosinya, itu situasional, itu bisa diperbaiki. Hmm. Oke. Jadi memang dalam perselingkuhan itu memang dua-duanya perlu diproses ternyata ya. Ya. Tuh, Oke. tuh. Jadi yang berselingkuh juga perlu diproses. Mengapa berselingkuh? Maksudnya eh, apa namanya? Apakah itu pelarian atau yang lain? Dan yang diselingkuhin juga perlu penyembuhan dari trauma, begitu ya ternyata ya. Nah, Oke. dengan yang mengapa ini kita harus hati-hati. Karena kalau Hmm. kita bertanya mengapa, kita seperti menyalahkan yang yang diselingkuhi. Ya kan? Hmm. Ya, ya. Seolah-olah Hmm. salah salah yang dikhianati gitu. Jadi Hmm. ada banyak hal yang harus diperhatikan dengan seksama, teknik-teknik untuk menjaga itu tetap aman, Hmm. untuk bisa ibaratnya diproses dengan secara mental aman gitu. Jangan menambah luka baru. Oke, begitu ya, Kak. Oke, ini ternyata banyak pertanyaan dari Mbak Tika. Oke, saya pilihin aja mungkin dua pertanyaan lagi gitu ya, Mbak ya. Gitu karena ini waktunya ternyata sudah habis, sudah jam 8. Mbak Tika mungkin udah jam 10 atau jam 9 sekarang nih, Mbak. Jam 10. But Oh, it's jam okay. 10. Oke, oke, sorry. So, dua pertanyaan lagi. Mohon maaf untuk yang belum terjawab, gitu ya. Saya pilih yang ini. Hai Mbak, saya sudah bertunangan, tapi beberapa kali saya menemukan pasangan saya ketika adu argumen dengan saya atau ada masalah, dia terkadang tidak bisa mengontrol dirinya. Pernah sampai di titik dia mengeluarkan kata yang merendahkan. Tapi tidak lama kemudian dia menyesali perbuatannya. Bagaimana saya harus bersikap? Hmm. Em, balik-balik lagi ya, mungkin kita harus pelajari pola dan sejarah. Apakah misalnya kata-katanya itu em, kalau berulang, berulang dan berulang, ya mungkin itu memang bagian dari kepribadian dia yang memang saya pribadi menganggap sebelum pernikahan kita bisa mundur, kita bisa perbaiki, kita bisa berpikir. Kalau sudah di pernikahan, ya memang kita usahanya adalah tetap bersama dan perbaiki. Tapi kalau sebelum, menurut saya harus pelajari sejarahnya dia, pelajari kepribadiannya dia, sejarah berhadapan dengan konflik seperti apa. Perhatikan juga pola-pola waktu dia ngomong yang keras dan kasar itu, apa ya triggernya gitu. Jadi kita bisa tahu apakah mungkin tanpa kita sadari kita menyerang dia secara pribadi gitu. Jadi menurut saya mumpung masih tunangan, Mm-mm. kenali lebih baik dan ada banyak program premarital ya. Saya sendiri sebelum menikah 3 bulan premarital counseling. Jadi mungkin sebagai konselor lebih sadar bahwa oh kita sebagai manusia biasa, dua manusia yang ini, jadi konseling pranikah bisa sangat membantu untuk lebih tahu sebenarnya dia orang yang seperti apa, aku orang yang seperti apa, apakah ini salahnya atau salahku dia ngomong kasar gitu. Jadi saran saya ya premarital counseling sih, karena walaupun kita bilang kenali sejarah, kenali pola, caranya mungkin tidak semua tahu gitu untuk Ya, memperhatikan, untuk aware, untuk trigger gitu. Ya. betul. Ya, setuju. Kita juga di School of Parenting juga bisa ya, Mbak ya. Bisa, Mbak.
untuk kita juga membuka untuk premarital counseling. Jadi kita menyarankan untuk yang belum menikah atau akan menikah sebaiknya memang melakukan premarital counseling gitu ya. Mungkin ini premarital counseling ini berbeda dengan yang dilakukan di lembaga agama seperti itu. Jadi ini benar-benar konseling yang terkait klinis sehingga kalau sebelum menikah kan memang semua dicek ya untuk kesehatan gitu ya, kesehatan fisik. Nah, kesehatan mental juga silahkan cek terlebih dahulu ya untuk premarital untuk memastikan bahwa everything's okay gitu ya, karena pernikahan juga akan harapannya satu kali seumur hidup ya, jadi lebih baik tidak ada salahnya untuk melakukan premarital counseling sebelum masuk ke jenjang pernikahan gitu. Begitu Kak, ya. Oke, kalau yang sudah silahkan, kalau yang belum bisa juga dilakukan di School of Parenting ya untuk melakukan premarital counseling. Oke, satu pertanyaan lagi ya Mbak Tika, boleh ya sebelum berakhir. Selamat malam Mbak Tika, saya ingin bertanya, saya sudah rumah tangga 18 tahun, suami saya mempunyai gangguan mental neurotik, jadi kita selalu salah paham. Karena suami tidak bisa diajak diskusi masalah apapun, selalu menyikapinya dengan emosi. Bagaimana cara menangani pasangan neurotik? Apakah saya juga harus konsultasi ke psikolog? Terima kasih sebelumnya. Hmm. Nah, ini satu hal lagi yang mungkin saya sangat excited dengan pasangan itu adalah kalau salah satu dari pasangan itu punya masalah psikologis atau kesehatan mental, mungkin kita umumnya berpikir ya dia aja yang pergi. Tapi sebenarnya dalam terapi untuk masalah kesehatan mental pun itu kan ada yang namanya social support, ada yang namanya family therapy dan sebagainya. Dan saya temukan juga berdasarkan penelitian juga itu lebih gampang untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental itu saat kita melibatkan pasangan. Bagaimanapun juga, psikolog atau siapapun itu yang menangani orang dengan masalah kesehatan mental menghabiskan waktu yang sangat terbatas dengan orang itu. Sementara pasangan mungkin menghabiskan lebih banyak waktu dan mereka yang kena imbasnya. Mereka yang harusnya mendapatkan penguatan karena mereka yang berhadapan dengan masalah setiap hari ibaratnya. Bukan karena suaminya masalah, tapi ya karena ada masalah di antara mereka. Nah, mungkin di salah satu training saya juga dia ibaratkan seperti kalau misalnya salah satu membawa satu ember air dingin, mereka jalan barengan, bergandengan. Nah, kadang-kadang ada goncangan, mungkin karena masalah kesehatan mental itu, dan embernya mungkin bergolak, airnya keluar, kena dua-duanya gitu. Akan lebih gampang kalau dua-duanya pegang ember itu dan mereka jalan bersama, lebih stabil. Nah, jadi memang kalau ada salah satu pasangan yang punya masalah kesehatan mental, akan lebih gampang untuk orang ini dan untuk keluarganya, terutama untuk pasangannya, kalau dua-duanya dikasih mungkin psychoeducational atau keterampilan khusus untuk pasangan dalam hal menghandle orang dengan masalah itu. Jadi tidak kecewa, tidak sakit hati, dan memang dapat penguatan untuk terus bisa jalan bersama. Jadi seperti tadi, embernya itu lebih stabil karena ada satu orang yang mungkin lebih stabil untuk pegang ember itu sama-sama. Jadi saran saya, kalau memang ada orang yang punya masalah kesehatan mental di dalam keluarga, apalagi kalau pasangan, pasangannya juga sebaiknya mendapatkan pelatihan, keterampilan untuk menghandle itu. Oke, ini seperti untuk yang caregiver juga gitu ya, Betul, Tika betul. ya. Oke. Iya. Yang berpenyakit fisik pun caregivernya juga perlu untuk diberikan penguatan gitu. Terlebih lagi yang caregiver untuk yang punya masalah kesehatan mental gitu. Sama perlakuannya sebenarnya sama ya. Caregiver ini juga butuh penguatan. Justru lebih butuh mungkin ya, ya karena kalau masalah kesehatan mental itu kan kadang-kadang emosinya benar-benar kayak roller coaster gitu ya dan harus Betul. siap terkaget-kaget terus gitu. Oke, oke, terima kasih Bu Tika. Nah, ini waktunya ternyata mohon maaf sudah lewat. Ibu Tika ini udah jam 10 malam lebih gitu ya. Jadi
mungkin kita nanti kalau diterus-teruskan ini bisa sampai tengah malam gitu ya, karena banyak sekali pertanyaannya. So mohon maaf parents yang tidak terjawab pertanyaannya dalam forum ini. Semoga nanti akan ada sesi-sesi berikutnya yang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya tentang pernikahan. Kemudian dari kami di School of Parenting sendiri juga, Bu Tika juga membuka sesi untuk konseling pernikahan atau konseling couple intinya ya, suami istri. Nah, ini ya. Jadi bisa pesan ini di WA ya, bit.ly konseling SOP untuk konseling pasangan secara online. Ini per 3 sesi. Jadi 1 jam sesi wanita, 1 jam pria, 1 jam sesi pasangan. Tapi kadang-kadang juga ini fleksibel gitu ya, bisa juga bersama-sama gitu, tergantung nanti dari analisa psikolognya seperti apa, apakah membutuhkan berbicara lebih gitu ya, karena kadang-kadang di lapangannya itu di 3 jam sesi itu bisa bervariasi, kadang-kadang ada yang butuh lebih banyak sesi individunya gitu daripada sesi pasangannya. Nah, untuk apa namanya pranikah tadi kami juga ada ya, selain tentang pernikahan, tentang pasutri, baik yang mengalami konflik maupun tidak mengalami konflik, untuk cek apakah kondisi hubungannya masih baik, sehat, komunikasi masih lancar, bisa juga untuk melakukan konseling seperti itu. Oke, ada lagi kakak moderator? Sudahkah? Oh, sudah ya. Oke, oke. So konseling ini bisa dilakukan secara online, tapi kami juga ada sesi offline-nya untuk konseling pasangan. Tapi untuk sementara ini kita baru terbatas di Jakarta ya, di Tebet di Jakarta Selatan. Gitu. Jadi kalau membutuhkan rekomendasi psikolog yang offline di kota-kota lain, boleh silahkan hubungi admin kami, gitu ya. Silahkan kontak admin kami untuk bisa kami rekomendasikan ke psikolog kami yang di kota-kota terdekat, gitu. Di lokasi terdekat Anda. Oke. So, sepertinya sudah dari kakak moderator. Apakah masih ada lagi yang informasi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, oke. So, kalau tidak ada, mungkin ada kalimat penutup dari Mbak Tika. Silakan, Mbak Tika. Saya mungkin cuma mau mendorong Bapak Ibu siapa saja yang mungkin merasa apakah itu masalah pribadi atau masalah pasangan, kalau memang sudah merasa ada yang tidak pas, konsultasikan saja untuk lebih tahu kenapa. Dan selama masih ada hubungan yang baik, artinya selama hubungan itu masih ada harapan. Oke, terima kasih Mbak Tika. So, jangan menunggu sampai kondisi memburuk ya. Terlebih untuk anak-anak gitu. Kalau kami dari School of Parenting juga selalu kalau dari saya ya sebagai co-founder itu mengapa sih kita ada School of Parenting, mengapa kita mendorong para orang tua untuk melakukan konseling pasangan terutama yang memiliki anak. Gitu karena tidak ada anak yang tidak terdampak dari konflik hubungan orang tuanya, sekecil apapun itu. Jadi kalau para parent semuanya memiliki anak, so kalau bukan untuk menyelamatkan hubungan, please lihat anak-anak semuanya gitu ya, karena mereka yang akan meneruskan legacy hubungan kita saat ini. Jadi seperti saran Bu Tika tadi, silahkan kita mendorong semuanya untuk apapun masalah sekecil apapun jangan sampai itu menjadi sebuah gunung es gitu ya yang kemudian meledak, tapi konsultasikan, konselingkan. Kalau pasangan tidak mau melakukan konseling, ya kita dululah gitu ya yang melakukan konseling. Seperti itu untuk kita bisa memulihkan segala sesuatunya. Oke, so itu dari kami. Terima kasih semuanya parents yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab malam hari ini.
Terima kasih, semoga sesi malam hari ini bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, have a nice weekend. Makasih Mbak Tika, selamat malam. Sudah langsung tidur. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi. Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak